Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita di tengah sahabat-sahabatnya. Beliau bercerita tentang seseorang yang kaya raya. Mungkin yang dimaksud beliau adalah seorang raja. Wallahu a'lam, beliau hanya menyampaikan dia memakai hullah, pakaian kebesaran. Kemudian pakaian ini sampai kepada tanah. Kemudian dia berjalan berlenggak-lenggok dengan penuh kesombongan. Dan dia ada berjalan dalam kondisi ia merendahkan manusia-manusia lain yang ada di sekitarannya. Kemudian kata Nabi SAW, tiba-tiba Allah Jalla Jalaluhu mengazabnya. Allah bukakan dan Allah belah tanah yang ia pijak. Kemudian dia masuk ke dalamnya terperosok dan ia tersiksa seperti itu di tengah tanah sampai dengan hari kiamat. Sungguh cerita yang sangat menyedihkan. Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwasannya inilah akibat daripada perbuatan yang namanya sombong. Seseorang yang merendahkan orang lain, seseorang yang tidak mau menerima kebenaran yang ia dapatkan dari orang lain. Seseorang yang merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, memiliki kelebihan dan merendahkan yang lain. Itu semua adalah bentuk kesombongan. Dan sombong sangat banyak jenisnya. Sejarah mencatat bahwasannya dosa yang pertama kali yang dilakukan sejak alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang dilakukan oleh iblis. Kenapa? Yaitu sombong. Ia berkata kepada Allah Jalla Jalaluhu, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ketika ia sombong tidak mau sujud kepada Adam padahal itu perintah dari Allah, ia berkata, ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam daripada tanah. Sejarah juga mencatat bahwasannya Allah mengazab Namrud dan mengazab Raja Firaun. Disebabkan apa? Lagi-lagi kesombongan. Sampai-sampai puncak kesombongannya ia berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Sejarah juga mencatat bahwasannya Allah membenamkan Qarun, membinasakan dia dan harta benda yang ia miliki seluruhnya. Itu juga disebabkan karena ia sombong ketika memiliki harta yang banyak. Itulah kenapa Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid rahimahullah, beliau berkata bahwasannya usulul khotoya kulluha salasah, yaitu pangkal dari seluruh dosa adalah 3 hal, yaitu yang pertama hasad, yang kedua adalah al-hirs, yaitu tamak, yang ketiga adalah al-kibr, yaitu sombong. Ya, menurut beliau bahwasannya seseorang yang tamak ini biasanya seseorang akan dia mudah bermaksiat kepada Allah. Seseorang yang juga hasad dan dengki kepada orang lain, hal ini akan menuntun dia untuk berbuat zalim kepada yang lain. Dan juga yang lebih buruk adalah seseorang ketika sudah al-kibr atau sombong, ini akan menuntun dia sampai dengan kepada kekufuran. Itulah kenapa Allah Jalla Jalaluhu mengatakan kepada iblis atau menceritakan tentang iblis bahwasannya dia aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu aba, membangkang dari perintah Allah, wastakbar, dan dia sangat-sangat sombong, wa kana minal kafirin, dan karena kesombongannya itu dia termasuk yang dikatakan oleh Allah sebagai kafir. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenung apa yang kita bawa daripada dunia ini, apa yang kita miliki daripada dunia ini, kenapa bisa sampai membuat kita sombong? Ya, sesungguhnya kita datang ke dunia ini tanpa menggunakan apapun, tanpa sehelai benang pun, tidak membawa apa-apa. Dan kelak ketika kita dikembalikan oleh Allah ke tanah atau dikuburkan, kita pun juga tidak membawa apapun kecuali hanya kain yang berwarna putih yang bernama kafan. Apa yang bisa kita kesombongkan? Ya, maka menjadi renungan bagi kita semua. Siapapun yang sombong, maka hendaklah ia perlu tahu informasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kelak al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong akan dibangkitkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam kondisi yang sangat-sangat menyedihkan. Yaitu bentuk postur tubuhnya sangat kecil, sekecil semut dengan bentuk tubuh manusia.
ya, maka siapapun yang sombong, ingatlah tentang hadis ini, dia akan dihinakan kelak nanti di yaumil qiyamah. Karena ia merasa mulia di dunia, maka Allah akan jadikan ia hina di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari sifat sombong ini, karena seseorang tidak akan masuk ke dalam surganya Allah ketika ada mithqala dzarratin minal kibr. Sebesar biji zarrah ada kesombongan, maka Allah tidak akan memberikan dia hak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah, semoga Allah melindungi kita semua dari sifat sombong ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.